Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat konten kreator, youtuber, subscriber, juga para penikmat YouTube sedunia. Ya, kesempatan kali ini kita bakal ngasih tutorial cara melitur atau pemberi warna pada kayu-kayu. Nah, melitur. Ya, kita sebutkan bahan-bahannya mulai dari peralatannya dulu. Peralatan dulu. Ini ada buat gosok. Namanya ya semacam gerinda lah. Oh, fibra. Ini fibra, yang ini circle atau gerinda. Nah, ini tujuannya untuk ngasih tempelan pada amplas. Biasanya amplasnya ini kalau buat dasaran awal, amplas awal dari bahan kayu mentah, pakainya yang ukuran 80. Nah, untuk pengamplasan dasar pakai amplas 20. 80 kok 20. Terus inkuas buat bersih-bersih, buat kasih dasaran warna, yang nyelempit-nyelempit, yang kecil-kecil buat yang lubang-lubang kecil. Dan ini untuk tekstur kayu yang ini namanya tatah. Untuk tekstur kayu yang kurang rata, biasanya masih bekas-bekas tukang lamang gelombang. Nah, biasanya disogrok-sogrok pakai ini. Terus yang ini namanya apa ya? Kok bahasa kok tai gergaji ya? Bekas amplas, bekas limbah gergaji. Nah, tapi yang sudah dihaluskan, ditambah, dicampur dengan oker, lalu dikasih lem untuk pengental. Gunanya untuk pendempulan. Nah, setiap bahan kan pasti ada yang lubang-lubang, ada yang pecah. Nah, ini gunanya. Ini sama ini didempul, diaplikasikan, lalu dibuat nambal. Terus setelah pendempulan, ya yang ini namanya oker. Oker itu sebagai dasaran penutup pori-pori pada kayu. Nah, cara pengaplikasiannya, lama lambe bleset terus saya mau. Lem kayu ini dicampur dengan air, diputer-puter, dicairkan. Yang pasti lem ini dicairkan, lalu dicampur ini, diaduk-aduk. Nah, itu buat pengokeran atau sebagian dari pendasaran. Setelah pengokeran, nah, setelah dikasih oker, baru digosok halus dengan amplas ukuran 240 ya. Ya, biar gak terlalu kasar, hasilnya juga lebih bagus. Terus kita lari ke sini. Nah, ini untuk dasaran juga untuk colok-colok warna kayu yang putih. Nah, pakai yang ini, pelitur air, tepatnya pelitur air. Lalu yang ini pelitur yang bahan dasarnya Pirtus, terus sama serlak keripik. Nah, itu diaplikasikan antara Pirtus sama serlak keripik. Dicam di sini, diaduk-aduk terus biar sampai menep, lalu dipindah di sini, dipindah sirgen biar agak bening. Terus, nah ini kain. Tujuannya untuk finishing. Nah, untuk finishing akhir dari proses pemelituran. Nah, finishing pakainya gombal ini, tapi dengan warna, dengan politur yang ini, yang aplikasian dari Pirtus, juga serlak keping. Nah, serlak keping. Ya, itu salah satu perlengkapan dari proses pemelituran warna pada mebel. Nah,
Ya, kita ikutin saja videonya tutorial melitur kayu ya. Pada kesempatan kali ini meliturnya mebel apa ya, meja sama kursi. Ya, kita cek saja videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita ngopi-ngopi dulu sambil makan jaminannya. Yuk. Yuk lanjut kita aktivitas. Cek terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Ya, pertama kali yang harus dikerjakan adalah proses pengamplasan. Nah, proses pengamplasan ini bertujuan untuk apa ya, medianya rata. Yang kasar-kasar dan yang gelombang-gelombang itu tidak ada. Nah, diusahakan semua halus, tidak ada yang gelombang dan tidak ada yang kasar. Nah, amplas ini yang dipakai ukuran 80. Terus untuk pengamplasan jangan terlalu ditekan, cukup ditempel dan digeser kanan kiri dan kanan kiri lagi, supaya jangan sampai ada yang kelewat atau bergelombang. Kalau yang ini proses dari kaki-kaki kursi atau dudukan kursi. Nah, prosesnya seperti ini. Setiap lubang-lubang atau kayu yang kurang rata dan kurang rapi, kita rapikan pakai alat ini, tatah. Nah, disogrok-sogrok dan diratakan supaya hasilnya lebih maksimal, tidak ada yang kasar atau sisa-sisa kayu pahatan ada yang kelihatan. Nah, setelah disogrok-sogrok dan lalu diamplas, masih dengan yang sama, amplas ukuran 80. Nah, pengamplasan yang untuk daerah yang susah, yang lubang, kita pakai manual. Karena tidak bisa dijangkau oleh mesin. Nah, kalau untuk media yang mudah dan gampang dijangkau, kita pakai mesin ini. Nah, mesin vibra. Ya, tujuannya sangat mudah karena emang medianya sangat mudah untuk dijangkau oleh alat. Nah, ini namanya vibra dan masih memakai amplas yang sama ukuran 80. Setelah proses pengamplasan selesai, nah, kita lakukan proses pendempulan. Nah, dengan komposisi
tai grajen atau limbah gergaji kita ayak halus dan dicampurkan sama lem kayu, lalu kita aduk terus sampai rata dan pastikan jangan terlalu encer, nah agak kental-kental mamel. Nah, tujuannya untuk mempermudah dalam pendempulan. Untuk proses pendempulan, kita tekan-tekan ya supaya media yang berlubang bisa padat dan rata dengan kayu. Nah, kita haluskan dan dipastikan semua media yang lubang atau pecah atau retak kita pastikan sudah tertutup oleh dempul. Nah, kita lihat sesuai dengan sudut siku-siku, pastikan benar-benar sudah terisi oleh dempul. Dan setelah pendempulan selesai, lalu dilakukan lagi pengamplasan. Gunanya untuk agar media lebih halus lagi, kembali halus, tidak kasar. Kan proses pendempulan pasti kasar. Nah, kita masih sama pakai amplas ukuran 80 untuk amplas bekas dempul. Ya, setelah proses pendempulan selesai dan pengamplasan sudah halus lagi, kita melakukan proses pencolokan dengan tujuan agar kayu yang putih-putih kita samarkan supaya terlihat seperti kayu yang sudah agak tua. Dan yang digunakan untuk proses pencolokan adalah pelitur air. Nah, ini seperti ini yang putih-putih. Yang kayu putih ini biasanya kurang tua. Biasa kalau nggak gitu ya daerah pinggiran. Nah, pinggiran dari pohon. Untuk proses pencolokan atau penyamaran
pastikan jangan sampai ada yang terlewat, karena nanti kualitas dari pelitur itu bakal ya agak terlihat karena masih terlihat putih. Jadi usahakan lebih teliti proses pencolokan ini, karena ya sedikit agak penting, meskipun hanya sekedar colok-colok atau penyamaran saja. Setelah proses penyamaran selesai, kita lakukan proses pengokran. Nah, pengokran ini antara lem kayu yang dicampur air dan dicairkan, lalu ditambahkan yang namanya oker. Oker ini ya berupa serbuk, nggak tahu bahannya dari apa, yang pasti namanya oker. Lalu kita aplikasikan dan kita aduk secara merata, dan pastikan jangan sampai ada yang tergumpal, benar-benar tercampur dan paslah takarannya. Setelah oker tercampur rata, lalu kita tuangkan, lalu kita ratakan dengan kuas, ya berlawanan arah dari serat. Nah, tujuannya untuk menutup pori-pori, dan kuasnya kalau nguas diusahakan agak ditekan, karena supaya pori-porinya benar-benar tertutup, pori-pori kayu. Juga media yang berlubang, nah, kita pakai kuas kecil untuk proses pengokran, dan pastikan di semua sela-sela, di semua lubang-lubang tertutup oleh oker, jangan sampai ada yang terlewat.
Setelah proses pengokeran selesai, lalu media kita gosok lagi pakai amplas. Nah, untuk amplas kali ini ukurannya sudah beda. Kita pakai amplas yang ukurannya 240. Nah, otomatis agak halus. Dan di saat pengamplasan jangan terlalu ditekan. Cukup kita gosok-gosok tipis saja, yang bertujuan untuk menghilangkan bekas-bekas oker. Dan pastikan kalau mengamplas jangan sampai media kayunya ini sampai terlihat. Ya, pastikan tipis, anggang-anggang bahasa Jawa ini. Setelah penggosokan bekas oker, kita pastikan medianya bersih. Nah, pastikan media bersih, benar-benar bersih, tidak ada debu dari bekas oker tersebut. Karena setelah pengokeran ini kita bakal melakukan pendasaran awal. Pendasaran awal politur, dan pastikan sela-sela dari media benar-benar bersih, tidak ada sisa-sisa oker. Pendasaran politur ini bertujuan untuk memberi warna pada kayu. Nah, terkadang ada sebagian konsumen minta warnanya agak gelap, warna natural. Nah, ini adalah proses pendasaran. Ini yang menentukan soal warna dari warna mebel atau warna kayu. Juga pastikan di sela-sela, berkali-kali di sela-sela, sudut-sudut, pastikan benar-benar sudah terkena, biar tidak ada kata kerja dua kali untuk pendasaran ini.
teknik penguasan, ya kita cukup anggang-anggang, jangan terlalu ditekan. Khawatirnya kalau ditekan nanti nggak bakal rata, malah medianya bakal kelihatan. Ya cukup dikuas halus saja. Nah, pelan-pelan dan anggang-anggang, jangan ditekan. Gunanya untuk hasil yang lebih bagus dan juga halus. Setelah proses pendasaran awal, lalu kita melakukan pendasaran kedua, nah, dengan penggombalan. Tapi jangan lupa kainnya kita basahin dulu dengan spiritus, ya, biar basah agar enak untuk penuangan pelitur cair. Pelitur yang berbahan dasar dari serlak, keping, juga spiritus. Nah, untuk pelipatan, pastikan kita lihat cara melipat kain atau gombal untuk menuangkan pelitur tersebut. Untuk proses penggombalan, kita pastikan hati-hati dan lebih halus juga lembut. Kita celupin, lalu kita agak peras dikit biar tidak terlalu basah. Lalu kita gosokkan. Nah, kita gosok ke media, ya, secara halus, lembut, yang pasti penuh perhatian. Iya. Yang pasti lebih halus saya lah, lebih santai, lebih rileks untuk hasil yang lebih maksimal. Proses penggombalan atau memberi lapisan politur itu dilakukan sampai minimal 3 lapis. Jadi digosok-gosok. Nah, itu sampai 3 kali lapis, 3 kali penggosokan setelah dasaran dari warna politur itu.
Ya tujuannya untuk penggombalan minimal 3 lapis. Ya bertujuan agar hasil dari politur itu sempurna dan lebih maksimal. Ya bisa kita lihat hasilnya ya bling bling, ya, bling bling seperti ini, bisa pakai buat cerminan. Ya saya rasa cukup sekian tutorial dari kami, proses dan cara-cara melitur atau pemberian warna atau pernis buat kayu. Ya semoga dari video tutorial ini ya siapa tahu bagi para penikmat YouTube pengen restorasi, pengen merestorasi kursi, almari atau mebel yang lain, bisa lihat video ini dan simak videonya, jangan sampai di skip agar jenengan tidak kelewatan dari proses-proses yang kami sediakan. Ya saya rasa cukup dari kami, semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Timur Bersemi.